agak sedikit harus memilah-milah sistem penilaiannya seperti apa. Berarti dari like kan ditentukan ya kan? Dalam menilai karya-karya yang masuk gitu, dan yang saya senang yaitu tadi bagus-bagus. Iya, hampir-hampir saya pikir disabilitas. Iya. Dari 22 kita pilih one best picture and one favourite. Sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan topik, tapi maknanya bagus. Bingung nentuin sih, saling jagoin jagoannya masing-masing dari peserta. Selamat datang dalam acara Bulan PRB 2022 bersama Kita Tangguh. Tahun lagi akan hadir pohon-pohon baru di tanah hari ini. Mari para fotografer Indonesia untuk selalu membuat kreativitas tentang foto bencana yang setiap tahun selalu diadakan oleh BNPB di Indonesia ini. Terima kasih banyak untuk pihak BNPB dan juga segenap tim untuk acara Tangguh Awards. Sangat sukses, mantap. Sukacita sekali. Selamat siang, apa kabar sahabat tangguh? Kami harap selalu bahagia dan selalu sehat semua. Perkenalkan, saya Cakra yang diberi kepercayaan menjadi moderator pada acara webinar Tangguh Award 2023. Salam kenal semuanya. Sebelum acara kita mulai, mari kita saksikan sambutan dari Pak Abdul Muhari, PhD selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Tangguh Award tahun ini memiliki program menuju penutupan Submit Karya, yaitu webinar sesuai dengan topik kategori yang dilombakan. Pada hari ini, webinar kita untuk kategori cerita foto yang bertemakan proses kreatif dalam membingkai cerita foto bencana. Pembicara dalam webinar kategori cerita foto ini merupakan juri Tangguh Award kita di tahun 2023, yaitu Dewi Harta. Dewi Harta memulai karir sebagai pewarta foto sejak tahun 1991. Menjadi seorang visual storyteller dengan segudang karya dan prestasi. Salah satu kegiatan terbarunya adalah menjadi mentor di World Press Photo Class di Jakarta pada tahun 2022. Saya mengharapkan webinar kali ini tentu saja bisa bermanfaat untuk mempertajam ilmu para peserta Tangguh Award sehingga bisa menjadi juara pada Tangguh Award tahun 2023 ini. Secara umum tentu saja kita mengharapkan webinar ini memberikan manfaat untuk ilmu kebencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan menyaksikan penganugerahan Tangguh Awards 2022. Konsep piala yang juga berbeda. Jadi ada bentukan pohon atau representasi dari hutan yang mungkin tidak berfungsi optimal. Kemudian ada tameng yang khas dari Dayak Kalimantan yang menggambarkan keinginan untuk melindungi hutan tersebut, sehingga di depannya itu ada pohon yang rimbun atau hutan yang berfungsi kembali. Terima kasih atas sambutannya Pak Abdul Muhari. Baik sahabat tangguh, webinar kategori cerita foto hari ini bertemakan proses kreatif dalam membingkai cerita foto bencana. Yang menjadi narasumber adalah Pak Bea Wiarta. Yang biasa kita sebut Pak Bea, memulai karir sebagai pewarta foto pada tahun 1991, menjadi seorang visual storyteller dengan segudang karya dan prestasi. Salah satunya, kegiatan terbarunya adalah menjadi mentor di WordPress Photo Class di Jakarta pada tahun 2022. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Pak Bea yang ada di tempat. Boleh kita tampilkan? Oke, ini dia Pak Bea. Halo Pak Bea, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Cakra. Boleh kita Pak Bea? Baik Pak, boleh kita sapa sahabat tangguh yang ada di webinar hari ini Pak? Boleh. Halo sahabat tangguh yang ada di webinar yang berasal dari seluruh daerah, aku yakin di Indonesia. Selamat siang, salam sehat, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Oke Pak, sebelumnya aku mau ajak berbincang sedikit Pak. Nanti ini ke depannya kan Bapak akan menjadi juri Tangguh Award nih. Menurut Pak Bea dalam menjurikan kategori cerita foto, itu apa aja sih tantangannya nanti ke depannya? Tantangannya sih, kalau cerita foto ketika menjuri harus lebih detail ya. Terutama tentang tulisan yang harus mereka bikin mendampingi foto-foto. Ya PR-nya hanya harus lebih detail membaca konteksnya, di mana tentu harus bersambungan dengan kebencanaan di Indonesia. Gitu Mas Cakra. Siap Pak Bea, terima kasih. Tanpa langsung berlama-lama lagi nih Pak, aku persilahkan Pak Bea untuk melakukan sesi webinar pada siang ini. Dan untuk para peserta, aku akan ngasih tahu di sini, bagi yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau raise hand. Dan saat raise hand nanti, bisa live juga, langsung bertanya dengan Pak Bea, jangan lupa untuk live cam. Dan sebutkan nama, asal, dan profesinya ya sahabat tangguh. Oke. Baiklah, Pak Bea, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Cakra. Selamat siang semuanya. Aku langsung aja akan share screen. Semoga bisa dilihat dengan jelas. Siang ini aku akan membawakan materi introduction ya ke foto cerita, atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi ketika kita membuat foto cerita. Ya, sebelum masuk ke materi, aku perkenalkan diri dulu. Aku Bea Wiarta. Dulu aku seorang editor bahasa dan penulis untuk Ensiklopedia Nasional Indonesia. Itu tahun 89. Kemudian aku jadi fotografer komersial tahun 91. Dan
di akhir 91 aku switch menjadi wartawan foto, menjadi fotografer komersial menyenangkan, duitnya banyak. Zaman dulu sebagai ilustrasi, aku bekerja sebulan, nggak full sebulan, aku bisa menutup harga sewa kosku dalam setahun. Aku bisa beli roll slide itu film positif, 100 roll, dan masih ada sisa duit. Tapi menjadi fotografer komersial itu membosankan, jadi aku switch menjadi wartawan foto walaupun duitnya sedikit. Lebih sedikit jauh dibanding wartawan komersial. Aku pindah dari satu media ke media lainnya, terus aku belajar motret sport, pindah lagi memotret news, aku masuk majalah Gatra, dan tahun 99 aku masuk Reuters, dan di akhir 2018 aku pensiun dari Reuters karena umurku sudah 55 tahun. Kemudian aku menekuni storytelling. Kenapa aku menekuni storytelling? Aku menekuni storytelling sampai hari ini. Sekaligus aku jadi ambasador Fujifilm. Kenapa aku menekuni storytelling? Karena storytelling adalah kebutuhan orang hari ini. Netizen butuh storytelling. Anak-anak zaman sekarang lebih menyukai storytelling karena di situ ada banyak sisi personal yang akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Foto cerita adalah bagian dari storytelling. Silakan disimak. Apa sih foto cerita itu dan pentingkah gitu? Foto cerita itu sederhananya adalah rangkaian foto yang dibuat untuk menceritakan sebuah cerita, sebuah kisah, atau suatu kejadian. Atau bisa dibalik, sebuah kisah atau peristiwa atau sebuah peristiwa, misalnya bencana, yang disajikan melalui serangkaian foto. Nah, foto story ini ada karena digunakan untuk mengkomunikasikan suatu hal atau menceritakan kisah dengan tujuannya adalah mengkomunikasikan sesuatu kepada pihak lain. Sesuatu itu banyak halnya. Bisa hanya cerita, bisa cerita dengan maksud memantik empati, bisa cerita dengan bermaksud mempropagandakan sesuatu. Mempropagandakan sesuatu itu apa? Oh, nanti aku ada di halaman bawah. Harapannya apa? Harapannya gitu. Nah, ini adalah memotret untuk berkomunikasi. Jadi foto story itu bagian dari sebuah yang disebut memotret untuk berkomunikasi. Nah, ini menjadi penting karena kita bukan memotret untuk fun, misalnya untuk seneng-seneng. Kita bukan memotret untuk selfie-selfie, tapi memotret untuk menceritakan sesuatu gitu. Misalnya kehidupan orang-orang yang terkena bencana alam, bercerita tentang tim SAR yang bergerak menembus daerah-daerah susah untuk menolong orang, atau repotnya orang-orang atau relawan-relawan dari manapun yang bersusah payah membangun misalnya dapur umum untuk kebutuhan makan tim relawan lainnya atau kebutuhan makan sebuah penduduk yang terisolasi gitu. Nah, itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, mengkomunikasikan sesuatu itu
selain foto, harus ada sebuah narasi yang melandasi itu. Misalnya di sini, ini sebuah foto single dengan narasi. Ini aku kerjakan ketika aku di Reuters. Foto ini nggak akan berbunyi tanpa teks. Maksudnya tanpa teks yang di bawah ini, kita nggak akan pernah tahu tentara ini ada di mana dan kenapa dia berjaga. Gitu. Ini ada captionnya nih, seorang tentara Australia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB berpatroli di pantai Lesidiridili, Timor Leste 12 Agustus 2004. PBB mengurangi jumlah kehadiran pasukan di negara yang baru 4 tahun merdeka itu seiring dengan makin stabilnya keamanan di kawasan itu. Nah, info yang ditulis oleh narasi ini tidak bisa dihadirkan oleh foto. Gitu. Dia harus tetap jadi bagian dari narasi yang memberi pembaca atau penikmat wawasan lain ketika dia melihat gambar ini, melihat foto ini. Itu yang dinamakan memotret untuk berkomunikasi. Nah, tadi aku bilang, pentingkah gitu sebuah foto story, foto untuk berkomunikasi, apa sih pentingnya gitu. Ini adalah sebagai contoh foto yang dibikin oleh Dorothea Lange di tahun 36 di Amerika Serikat. Dia memotret seorang ibu dan 2 anaknya di sebuah penampungan orang-orang miskin di negara bagian California. Ketika kemudian foto ini dipakai oleh, Dorothea Lange ini bekerja untuk sebuah instansi, kalau di Indonesia ini seperti Departemen Sosial. Tetapi bagian sub yang mengurusi orang-orang di penampungan yang tidak mampu makan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi di sebuah seperti camp pengungsian orang-orang miskin. Sebagai pegawai dari Departemen Sosial di sana, dia memotret. Kemudian fotonya dipakai oleh The San Francisco koran. Nah, setelah fotonya dipakai oleh di koran The San Francisco, foto yang melambangkan kemiskinan, kelaparan, dan hilangnya harapan ini memantik Presiden Amerika, dan Presiden Amerika memerintahkan pemerintah federal untuk memperbanyak makanan yang dikirim ke tempat penampungan orang miskin. Nah, setelah foto itu keluar, lalu pemerintah federal mengirimkan makanan sebanyak 10.000 kilogram makanan ke tempat penampungan orang-orang miskin di negara bagian California. Itu pentingnya sebuah foto yang bercerita. Itu pentingnya sebuah foto yang mengkomunikasikan sesuatu. Ini sebuah foto single. Gitu. Nah, kenapa sekarang kita bikin atau belajar foto cerita misalnya? Foto single itu kebutuhan berkomunikasi di zaman koran. Ini aku ambil contoh koran media Indonesia yang dibaca oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto single itu kebutuhan berkomunikasi di zaman koran karena tempatnya terbatas. Hanya dibutuhkan satu foto untuk sebuah artikel panjang. Gitu. Nah, tetapi zaman berubah. Kita semua sekarang nggak baca koran. Kita semua baca handphone. Kita punya smartphone, kita punya tablet. Foto story itu adalah kebutuhan berkomunikasi di zaman digital, di mana halaman itu menjadi tidak terbatas.
Jadi kita bisa memuat apapun sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa harus bikin foto cerita? Karena foto cerita itu beda dengan cerita tulis. Foto cerita mengharuskan kita membuat banyak visual karena tampilan layar gadget kualitasnya sangat bagus dan jauh lebih bagus dibanding zaman koran. Pembaca hari ini nggak mau baca panjang-panjang. Pembaca hari ini berkomunikasi lewat visual. Mereka akan membaca teksnya kalau mereka melihat gambar atau foto yang memantik empati mereka. Netizen itu julid, kita tahu. Wah, kalau komentar pedes. Tapi sebaliknya, mereka akan mudah jatuh hati kalau melihat foto-foto yang bisa menyinggung sisi kemanusiaan mereka. Mereka nggak mau baca. Jadi mereka harus kita sajikan sebuah foto yang dalam tanda kutip menyihir, supaya kemudian mereka masuk ke dalam cerita kita untuk melihat apa yang terjadi. Gitu. Nah, foto cerita ini bisa dibikin apa saja. Bisa dibikin banyak hal. Gitu. Nanti aku akan masuk ke sana. Nah, oke. Kalau zaman foto single, kalau aku bercerita tentang prosesi larung, sesaji gitu, aku cukup menyajikan satu foto ini. Cukup. Gitu. Tapi netizen ketika melihat gambar ini, dia cuma lihat, oh iya bagus, oh ini di pantai. Gitu. Hari ini karena kita punya halaman yang tidak terbatas, dan netizen itu membutuhkan sebuah pandangan yang baru di mata mereka, kita harus memantiknya lewat sana. Gitu. Hari ini nggak cukup lagi satu foto seperti ini. Mereka butuh lebih dari satu foto, misalnya seperti ini, gitu. Kalau ini kita punya serangkaian foto ini, kemudian ketika dia jadi foto story, kita hanya memerlukan sedikit tulisan saja untuk menjelaskan ini apa. Yang kemudian yang harus kita pikir adalah mana di antara 4 foto ini yang akan menjadi foto pertama dalam foto story kita, yang ketika netizen melihat, lalu dia ingin lihat, oh apa ini? Gitu. Kita harus punya foto yang membuat mereka bertanya-tanya dan sekaligus ingin melihatnya. Nah, foto cerita bisa dipakai di mana aja sih? Gitu. Dan untuk apa? Foto cerita bisa dipakai di mana saja hari ini. Apa itu? Media sosial dan media mainstream. Gitu. Foto cerita bisa dipakai di berbagai macam media sosial. Bisa di YouTube, bisa di Twitter, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Pokoknya segala macam aplikasi yang menghubungkan kita dengan orang banyak, kita bisa memasukkannya ke sana. Sekaligus foto itu bisa masuk ke dalam media mainstream atau media koran yang kalau teman-teman di tempatnya ada sebuah bencana misalkan, yang tentu semua orang tidak pernah mengharapkan itu terjadi, dan teman-teman ada datang pertama kali ke sana, gitu. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan demikian bagaimana bencana alam itu terjadi, dan mempresent itu sebagai sebuah bentuk cerita untuk berkomunikasi, gitu. Kenapa? Karena ini lalu berhubungan dengan nasib orang banyak. Semua kanal media sosial, semua hubungan media mainstream bisa dipakai
Kalau misalnya teman-teman BNPB di seluruh Indonesia datang ke tempat di mana kita bekerja dan menceritakan sesuatu, aku yakin kalau foto itu bagus, koran-koran akan dengan senang hati dan bahkan akan meminta foto-foto itu untuk koran mereka. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2016-2015. Gitu. Aku dulu menjadi editor di Reuters. Yang pertama aku hubungi adalah teman-teman tim SAR atau teman-teman BNPB di lapangan, dan aku tanya, kamu punya foto nggak? Gitu. Dan kalau foto itu bagus, mencerminkan apa yang terjadi, aku pasti pakai. Itu kehebatan media sosial. Gitu. Nah, yang harus dipertajam lalu apa? Yang dipertajam adalah kemampuan membuat foto untuk mewakili apa yang terjadi di tempat-tempat itu. Gitu. Nah, oke. Aku balik lagi ke contoh yang ini. Gitu. Ini adalah sebuah contoh yang cukup bagus yang menunjukkan bahwa komunikasi lewat visual itu lebih mudah dipahami daripada komunikasi lewat tulisan. Tanpa melihat teks di sebelah, orang akan bertanya-tanya tentang gambar di sebelah kiri kita. Juga dengan ini, sebuah gambar ikonik yang dihasilkan pada tahun 32 yang menunjukkan sebetulnya ini adalah kemudian menariknya gitu. Ini sebetulnya sebuah iklan yang dibuat oleh keluarga Rockefeller, Raja Minyak, ketika mereka membangun pencakar langitnya. Dan kita nggak pernah tahu apakah ini disetting atau enggak, tapi kemudian mereka makan siang di atas besi konstruksi gedung itu di ketinggian. Dan kemudian ini difoto oleh 3 orang fotografer. Satu fotografer iklan yang disewa keluarga Rockefeller, satu lagi seorang fotografer dari agensi, dan satu lagi fotografer dari koran. Foto ini sebetulnya digunakan oleh keluarga Rockefeller untuk menunjukkan bahwa sebuah propaganda Raja Minyak untuk menceritakan bahwa kita sedang membangun gedung tinggi. Nah, kemudian foto ini dipinjam oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mempropagandakan bahwa walaupun dalam masa resesi yang sangat hebat di mana banyak orang kelaparan, Amerika masih membangun gedung bertingkat. Jadi ini kemudian foto ini dijadikan propaganda oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan semangat rakyatnya atau penduduknya yang mengalami depresi besar, banyak yang nggak makan, banyak yang masuk penampungan orang miskin, tapi untuk menaikkan spirit, foto ini kemudian dijadikan foto propaganda, gitu. Nah, itu foto propaganda bisa dibikin dalam kebencanaan untuk menaikkan spirit orang-orang yang terkena bencana atau spirit teman-teman yang berjibaku menolong orang-orang di daerah yang terkena bencana. Kita semua tahu di daerah bencana
kehidupannya serba terbatas. Kadang-kadang spirit harus dinaikkan, mental harus dinaikkan oleh sebuah propaganda yang menyihir. Tapi ya ingat, ini zaman koran ketika hanya dibutuhkan satu gambar. Kita sekarang masuk ke dalam era media sosial. Nah, itu gunanya dan jawaban untuk apa foto-foto harus dibikin. Lalu foto cerita dinilai layak tayang itu berdasarkan apa? Foto cerita akan layak tayang dinilai berdasarkan kegunaannya. Itu yang paling utama. Gunanya buat apa? Jadi ketika seseorang akan membuat cerita, kita, si pembuat atau aku misalnya harus tahu foto cerita ini nanti aku bikin buat apa, tujuannya apa, gitu. Sehingga kita harus atau membuat kompas, membuat arahan buat kita sendiri, apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita cari di lapangan sesuai dengan tujuan cerita kita. Ini contohnya. Foto ini aku bikin tahun 2016 atau 2013. 2013 rasanya. Ini aku bikin ketika foto cerita baru diperkenalkan di Reuters. Gitu. Alih-alih hanya membuat satu foto yang di tengah sebelah kanan atas, aku membuatnya berseri dari sebelah kiri atas, foto kedua, foto ketiga, sampai aku membuat ada 6 foto dalam sebuah cerita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memantik emosi pembaca media sosial agar mereka ikut peduli terhadap anak-anak ini. Gitu. Ketika satu foto saja tampil, nggak cukup, karena mereka harus ditunjukkan bahwa kemudian foto itu berakhir ketika mereka belajar di sekolah dan di dalam kelas. Untuk memantik bahwa, oh ini anak-anak sedang berangkat menuju sekolah. Ketika membuat aku udah tahu bahwa aku harus membuat cerita yang memantik emosi orang-orang yang melihatnya. Dalam 3 bulan lalu banyak sekali yang membuat donasi, terus karena media sosial, alumni ITS dan ITB bersatu dan mereka mencari donasi. Krakatau Steel menyumbangkan bajanya. Dalam 3 bulan jembatan yang baru ini terbentuk. Gitu. Jadi kita harus selalu tahu kita akan memotret buat apa. Itu yang paling penting. Kegunaannya. Nah, oke, kita masuk dalam area baru. Bagaimana fotografer membuat foto cerita untuk kebencanaan. Yang harus dipikir adalah ketika terjadi bencana banyak orang kesusahan. Kita harus memantik orang-orang lain di tempat lain agar mereka paham atau mereka tahu sedang terjadi sesuatu. Gitu. Kita harus tahu bahwa foto ini untuk mengkomunikasikan sesuatu, bukan foto bersenang-senang, bukan foto-foto selfie di tempat bencana, tapi foto tentang cerita orang lain di tempat bencana. Nah, yang dibutuhkan adalah
fotografer itu harus tahu dengan benar peristiwa yang sedang terjadi. Dia harus paham benar-benar sedang terjadi apa, di mana, dan kemudian berapa banyak yang terpengaruh. Nah, semua pengetahuan tentang bencana yang terjadi itu dia harus bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu kemudian akan melead kita, memimpin kita memilih visual-visual yang harus dimasukkan dalam cerita kita. Gitu. Ketika kita selesai menuliskannya dalam bentuk kalimat sederhana, sekarang kita harus memilih perspektif cerita. Apa sih perspektif cerita? Aku yakin mungkin banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Perspektif cerita itu bukan sesuatu yang baru. Perspektif cerita itu adalah sisi di mana kita akan bercerita. Apakah kita akan bercerita sebagai wakil korban orang yang terkena bencana, atau perspektif keluarga korban yang terkena bencana, atau kita akan bercerita dalam perspektif teman-teman yang memperkuat tim search and rescue, teman-teman yang menolong orang-orang, teman-teman yang mencari anggota SAR yang misalnya ketika di Palu mereka mengebor gedung hotel, aku lupa hotel apa itu, untuk mencari orang yang terperangkap di dalamnya. Nah, perspektif itu harus kita pilih dulu, kita mau milih yang mana. Atau kita masuk dalam perspektif tim pendukung yang agar teman-teman kita itu lancar bekerja. Tim pendukung itu misalnya tim-tim yang mengusahakan logistik, atau membuat dapur umum. Nah, perspektif itu harus kita pilih dulu. Atau sebuah perspektif general, gitu. Nah, pengetahuan tentang bencana atau itu harus dilandaskan pada sebuah kalimat sederhana dahulu. Kalimat sederhana itu kayak apa? Kayak ini. Kalimat sederhananya itu misalnya seperti kalimat di alinea pertama. Murid-murid berdiri di atas atap perahu kayu saat kabut menyelimiti Sungai Musi ketika mereka berangkat sekolah di Palembang. 15 September 2015. Kalimat kedua, Indonesia sedang menyelidiki 10 perusahaan atas memburuknya kebakaran hutan yang telah menciptakan selimut kabut asap di Asia Tenggara dan mengancam 10 perusahaan itu dengan sanksi jika terbukti bertanggung jawab. Menteri KLHK mengatakan pada hari Selasa. Nah, kalimat ketiga, kabut tebal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia telah memaksa pembatalan penerbangan berulang kali daerah tersebut dan menyebabkan kualitas udara ke tingkat yang tidak sehat di negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Kalimat pertama adalah kalimat kejadian, kalimat ketiga adalah sebuah perspektif yang dihasilkan oleh bencana asap yang sedang terjadi. Nah, ketika aku bilang menuliskan kalimat sederhana dalam rangkaian yang sedang terjadi, ini contoh kalimat sederhananya. Kita harus tahu apa yang terjadi di situ, seperti kalimat pertama, lalu kita lompat ke kalimat ketiga. Itu adalah sebuah perspektif atau wawasan yang kita tahu dari bencana asap itu apa yang terjadi. Dari bencana, misalnya tanah longsor atau gempa di Palu, apa yang mengakibatkan bencana gempa bumi itu mengakibatkan apa terhadap orang-orang di sana, gitu. Banyak rumah hancur, banyak jiwa hilang,
suplai makanan atau suplai bahan bakar menjadi sangat terbatas. Hal-hal itu harus bisa kita tuangkan dalam sebuah bentuk kalimat sederhana seperti ini. Kalimat ini kemudian yang melit atau memimpin kita memilih foto-foto yang akan dipresentasikan dalam foto cerita itu. Contohnya ini. Ini sebuah kalimat di bawah dengan foto di atas tadi yang sudah saya tampilkan. Sofiatun menyeberang Sungai Ciherang melalui jembatan yang putus seling bajanya akibat diterjang banjir 2 hari lalu ketika berjalan menuju sekolahnya di Lebak, Banten. Kalimat keduanya, bila melalui jembatan lain, Sofiatun harus berjalan 40 menit lebih lama ke sekolah. Berbahaya dan takut, tapi terlalu jauh bila melewati jalan lain. Itu kalimat Sofiatun yang mendasari kenapa dia harus berjalan lewat sini. Ini adalah sebuah kalimat sederhana yang kemudian kita bisa breakdown, oh aku harus punya Sofiatun nyebrang jembatan. Oh, aku harus punya Sofiatun ke sekolah. Oh, aku harus punya Sofiatun sedang di sekolah. Jadi, foto-foto yang akan kita foto kemudian adalah berdasarkan kalimat sederhana yang kita bikin. Gitu. Aku break dulu. Kalau ada pertanyaan sebelum aku lanjutkan ke elemen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat foto cerita. Gitu Mas Cakra. Oh ya, sudah Pak Bea ya? Masih ada satu sesi lagi. Oh. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dilontarkan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku akan lanjut. Kita lanjut aja ya Pak ya? Oke. Lanjut aja. Lanjut aja. Nanti ya. Lanjut aja Pak. Oke, siap. Baik. Masih 10 menit lagi. Oke. Ya, elemen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cerita? Yang pertama harus kita temukan untuk membuat foto cerita, kita harus menemukan ceritanya dulu. Kita harus punya cerita dulu. Baru kemudian kita memilih visualnya. Foto cerita selalu diawali dengan narasi. Kita ingin bercerita tentang apa dan apa yang hendak dikomunikasikan. Dulu, semua orang suka membaca. Ketika membaca, lalu ada banyak bentuk tulisan. Ada tulisan street news, ada tulisan feature di koran, ada orang menulis cerpen, ada orang menulis novel, ada orang menulis prosa liris atau karya sastra. Nah, ketika sekarang orang suka melihat visual, cerita-cerita itu ataupun berita-berita itu harus divisualkan dalam bentuk foto story, foto series, atau bahkan dibuat film pendek, sinetron, layar lebar, atau vlog yang bisa dimuat dimanapun, termasuk di YouTube misalnya. Jadi, kalau kita bisa membuat foto cerita, otomatis kita akan bisa membuat vlog, kita akan bisa membuat film pendek, kita akan bisa membuat film series, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Setelah cerita, yang dibutuhkan, yang kedua kita harus memilih lakon. Kita harus punya pemeran utama. Foto cerita harus punya pemeran utama. Karena
pemeran utama itu yang mendekatkan pembaca kepada peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya ini. Di sini lakonnya adalah Sofiatun. Mana itu Sofiatun? Sofiatun adalah orang anak-anak yang pakai jaket hijau. Jadi dia jadi pemeran utamanya, makanya Sofiatun harus bersuara di situ. Sofiatun mempunyai suara yang mewakili teman-temannya. Kenapa dia harus berjalan melewati jembatan? Apakah nggak takut? Dia bilang berbahaya dan takut, tapi terlalu jauh bila melewati jalan lain. Kita harus punya lakon, itu mandatori. Contohnya Silverman, kita harus punya lakon. Ketika aku bikin Silverman, ya aku harus punya lakon. Ketika kita belok ke area lain, memotret wedding, lakonnya siapa? Lakonnya ya pasangan itu. Jadi kita memotret apapun yang berhubungan dengan lakon itu. Gitu. Kalau wedding, ya dia lakonnya, si pengantin itu. Kalau cerita lain, kita yang harus memilih lakonnya. Yang ketiga, foto cerita harus punya drama. Drama akan menyihir orang untuk menoleh dan tertarik menikmati kisahnya. Drama bisa dalam bentuk ceritanya, atau drama bisa berbentuk visualnya. Ini ceritanya. Ceritanya bisa jadi drama, atau visualnya bisa jadi drama. Akan lebih bagus kalau dua-duanya bisa tergabung. Lakon itu nggak perlu orang hebat. Lakon itu sangat biasa, sangat bisa diwakili oleh orang-orang biasa. Dan itu yang diharapkan oleh netizen, jutaan netizen dimanapun. Kalau lakon itu orang biasa, orang-orang banyak itu akan merasa terhubung dengan mereka secara emosi. Oh itu gue, oh itu aku, oh itu rakyat biasa kayak kita. Oh kalau di daerah kita ada bencana, tim-tim itu akan datang membantu kita. Gitu. Kalau cerita Silverman itu, misalnya kita punya foto ini, terus kita pilih foto ini, ya ini biasa aja, nggak ada dramanya, nggak ada lakonnya, gitu. Di sini dramanya ada di tulisan. Kalau kita pilih foto pembukanya ini, dia punya drama. Jadi, syarat keempat, sebuah foto story harus punya foto jagoan. Foto jagoan, foto itu akan menyihir orang untuk menoleh dan menikmati kisahnya. Silverman tadi, kalau kita pasang foto ini, orang akan melihat dan bertanya-tanya, apa itu? Kenapa keringatnya ada di bawah catnya? Berarti, nah, itu akan membuat pertanyaan banyak orang ketika sebuah visual yang menyihir tampil sebagai pembuka. Sebuah foto story harus punya foto jagoan. Seperti ini. Aku balik lagi. Kalau larung sesaji itu kita buka dengan foto ini,
orang akan bertanya-tanya, apa itu? Sebuah mistis, sebuah foto yang membuat orang berpikir dan bertanya-tanya, dia punya kemungkinan untuk dijadikan foto jagoan. Silverman, kalau kita memilih foto jagoan ini, orang akan, oh ya, biasa aja. Tapi beda kalau kita memilih foto ini. Kita bisa lihat, ini, oh ya banyak terjadi. Di mana-mana, kita bisa lihat. Tetapi ketika kita memilih sebuah foto lain, ini misalnya, dan orang akan bertanya-tanya. Nah, semua foto cerita harus punya foto jagoan. Ini misalnya, sekarang kita masuk dalam sebuah apa yang dinamakan di awal sebuah perspektif. Ini adalah serangkaian foto yang aku bikin ketika Merapi erupsi. Yang satu adalah kegiatan warga yang berlari-lari menyelamatkan diri. Yang kedua, foto kedua adalah tim SAR yang mencari jenazah. Yang ketiga adalah foto begitu banyaknya korban sehingga harus diturunkan begitu banyak tim relawan mendampingi anggota tim Search and Rescue. Yang keempat adalah foto rumah warga di mana mereka terkena dampak bencana. Nah, foto ini adalah satu rangkaian yang tapi kemudian darinya kita harus memilih foto jagoan. Tapi kalau kita merasa belum punya, maka kita harus mencari di tempat lain foto jagoan itu untuk menceritakan ini. Kita bisa melihat warga, kita bisa melihat tim pencari, kita bisa lihat rumah warga. Apa yang kurang dari visual ini? Semua kekacauan ini diakibatkan oleh apa? Gitu. Oleh ini. Oleh erupsi ini. Gitu. Semua bencana ini diakibatkan oleh apa? Oleh ini, oleh erupsi ini. Gitu. Ketika kita punya foto ini yang bercerita tentang Merapi, erupsi Merapi, ketika kita punya foto ini yang bercerita tentang erupsi Merapi, maka rangkaian foto ini menjadi lengkap sebagai sebuah foto story. Sekarang kita masukkan dalam sebuah perspektif. Ketika kita bercerita tentang penduduk, maka foto utamanya atau kita harus memasukkan cerita tentang foto penduduk menjadi sesuatu yang dominan, seperti yang di kiri atas. Gitu. Kalau kita bercerita tentang tim Search and Rescue, gitu, maka pilihan fotonya akan menjadi berbeda lagi. Oke, jadi pemeran utama sangat menentukan perspektif pilihan foto yang kita akan padukan jadi satu. Oke Pak Bea, mohon maaf sebelumnya karena waktunya pemaparannya sudah habis. Keren banget juga pemaparannya. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya kali ya Pak Bea ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya Pak Bea. Oke. Sebelumnya aku pengen ngucapin banget makasih banyak Pak Bea. Di sini aku ngeliat dari pemaparan Pak Bea itu keren banget. Semuanya jelas. Dan aku cukup merinding ngelihat tadi foto-foto yang di Merapi, bahkan yang sampai ada petirnya itu Pak. Wow, itu keren banget sih. Nggak terbayang. Dan aku mikir gitu, Pak Bea selama apa ya menunggu momen itu? Apakah nunggu momen itu Bapak benar-benar
aku tunggu nih sampai ada petirnya. Apakah akan memprediksi seperti itu, Pak? Waktu mau capture itu? Oke, jadi gini, aku belajar foto story itu mulai tahun 2012. Rencana ini terjadi 2016 atau 15, aku lupa ya. Nah, mereka bilang, Bea kamu harus bikin foto story, mandatory. Lalu kemudian itu terjadi ketika aku memotret pengungsi, ketika aku memotret tim SAR, ketika aku memotret terjadi, aku merasa oke, aku harus memotret gunung itu. Ketika aku memotret tim SAR itu, aku melihat Merapi disambar petir. Dan aku bilang, oh itu harus jadi fotoku. Petir harus difoto sore hari supaya sekelilingnya gelap dan petir itu terlihat. Jadi aku membuang waktuku selama 1 hari untuk mencari foto petir. Aku membuka Google Map, lalu aku melihat dari mana Merapi bisa dilihat dengan jelas dan aman, dan aku pergi ke sana, aku pasang tripod. Tripod itu aku pasang jam 2 sore, jam 2 siang. Petir itu aku dapat sekitar jam 6 sore. Nah, jadi satu kamera ada di tripod dengan satu lensa, dengan satu sudut lebar. Aku pakai dari agak jarak jauh, aku pakai lensa 35 mili yang kalau dia disambar petir, aku pasti dapat. Gitu. Nah, dari jam 2 sampai jam 5 aku udah menemukan posisi, aku tinggal untuk memotret yang lain di sekitar situ. Penduduk yang datang pagi hari dia meninggalkan desa, sore hari dia balik rumah. Nah, aku motret penduduk balik rumah, dibantu tim SAR. Jam 5 aku balik ke tempat tripodku dan aku menunggu sampai aku dapat petir. Jadi gambar itu aku rencanakan, foto itu aku rencanakan untuk melengkapi foto story agar kemudian foto story tentang Merapi menjadi lengkap. Kira-kira kayak gitu. Keren banget Pak ya, sumpah itu punya banget tujuan untuk ngambil sebuah foto tuh penting banget Pak ya. Dan hasilnya Betul. dari 4 jam itu Bapak mendapatkan hasil yang benar-benar keren banget. Saya aja ngelihat buset, ada gunung, terus ada petir, ada asap, itu creepy banget sih Pak. Itu creepy banget. Wah, aku langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya. Di sini aku juga mau ngingetin buat teman-teman, buat bagi yang mau bertanya, jangan lupa untuk raise hand. Raise hand, nanti wajib on cam, langsung bertanya dengan Pak Bea langsung, atau bisa taruh di kolom chat. Nanti dari panitia Tangguh Award akan memilih mana saja pertanyaan yang bisa kita tampilkan. Oke, mungkin di sini sudah ada penanya. Oh, sudah ada. Di sini penanya kita menulis di kolom chat. Oke, langsung saya bacakan saja ya di sini ya. Oke. Saya Astrid mau bertanya, bagaimana mengaplikasikan sebuah cerita foto di waktu yang singkat seperti dalam bencana? Karena waktu yang singkat saat tragedi itu, bagaimana cara membuat agar terlihat drama yang bagus? Itu Pak Bea. Monggo dijawab Pak. Oke, jadi gini, kita akan bisa membuat foto cerita di dalam waktu yang singkat kalau kita tahu ceritanya. Jadi membuat foto story itu kita nggak berpikir visual dulu, kita harus tahu ceritanya. Gitu. Misalnya yang terjadi di Semeru, ada banjir bandang lahar yang terjadi. Nah, kita harus tahu banjir bandang lahar itu menimpa desa apa, korbannya berapa banyak. Misalnya seperti itu. Nah, kita harus membuat kalimat itu dalam kepala kita dan kita bergerak berdasarkan kalimat sederhana yang udah kita bikin. Dan kita memilih, misalnya sekarang ini ada banjir bandar
ada banjir bandang gitu. Siapa yang terkena? Penduduk. Kita harus punya foto penduduk yang terkena. Kita harus punya foto daerah yang terkena. Kita harus punya foto banjir bandangnya dulu. Gitu. Jadi itu list itu yang harus kita tulis berdasarkan kalimat sederhana yang kita punya. Kita memotret apa yang ada di list itu. Gitu. Itu bisa selesai dalam waktu 1 hari. Tapi tentu harus dilatih. Membuat foto story nggak bisa tanpa latihan. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke Pak Bea. Semoga Kak Astrid bisa menerima jawaban dari Pak Bea dan bisa diterapkan di karya-karya selanjutnya untuk Kak Astrid. Nah, di sini juga aku mungkin mau bertanya kepada Pak Bea langsung. Ada pribadiku ingin bertanya Pak Bea, kalau Ya, Mas Cakra. untuk menulis Pak, tadi kan udah disampaikan ada drama dan lain-lain gitu. Mungkin ada tips and trick yang benar-benar lebih gampang gitu untuk pemula diimplementasikan saat ini gitu Pak, untuk jadi bahan mereka jadi ikut lomba foto cerita tahun ini untuk di Tangguh Award. Mungkin adakah tips yang lebih simple yang bisa diterapkan oleh para calon peserta, Pak? Oke, aku nggak punya tips simple, tapi ketika kamu mau ikut lomba foto, kamu harus bertanya sama hatimu ketika kamu punya foto itu memantik hatiku nggak ya? Itu garis pagernya. Ketika kita punya foto yang memantik hati, kalau dalam kebencanaan nih, atau foto yang memantik hati dalam hal apapun, seperti tadi Silverman itu adalah kita banyak jumpai di jalanan, dimanapun di seluruh Indonesia, gitu, bukan hanya di Jakarta atau bukan hanya di Jogja. Nah, kamu punya foto yang memantik hati nggak dari mereka? Dari kejadian apapun yang kamu punya, ketika foto itu memantik hatimu, itu adalah sebuah garis merah bahwa foto itu layak diikutkan lomba. Sekarang ketika kita ragu-ragu apakah ini memantik hati, tanya pada teman di sebelahmu. Paling menyenangkan, paling gampang adalah tanya di teman sebelahmu, sebelah rumah kalau kamu sekolah, sebelah bangkumu kalau kamu dalam komunitas, tanya temenmu di komunitas, foto ini menyentuh hatimu nggak? Gitu. Wow. Itu foto yang ada drama. Gitu. Jadi yang bisa jadi panduan yang paling simpel adalah bertanya pada orang lain, teman dekat kita, foto ini menyentuh nggak? Ketika iya, dia jawab iya, 1 orang aja, maka itu akan jadi foto yang layak diikutkan dalam lomba foto story. Itu tips pertama, gitu. Dari foto simple itu lalu kita tinggal mencari gandengannya, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Tapi yang harus dicari pertama adalah foto jagoan. Di sisi lain nih misalnya, kalau di luar lingkup keseharian, misalnya untuk teman-teman BNPB dimanapun, ketika bekerja dimanapun, teman-teman BNPB pasti dalam konteks kebencanaan. Itu adalah drama. Gitu. Kebencanaan itu adalah drama. Yang kita sebut secara teori itu drama. Jadi apapun yang teman-teman BNPB kerjakan pasti dalam lingkup kebencanaan itu udah ada dramanya. Gitu. Oke, tidak dalam lingkup kebencanaan, dalam lingkup sehari-hari.
Yang paling gampang ya kita tanya pada teman kita, foto ini menyentuh nggak? Ketika menyentuh, maka foto itu layak untuk diperjuangkan atau dilombakan. Kira-kira kayak gitu. Oke, berarti memang benar harus tanya hati dulu Pak ya. Betul. Kalau misalnya kita sudah nyaman dengan karya kita dan menurut kita sudah oke untuk dinikmati oleh orang, why not? Ya, Pak ya. Karena memang bagaimanapun kata hati itu harus didengarkan Pak ya. Benar. Oke Pak. Aku di sini juga ada pertanyaan kedua nih Pak. Mungkin kita tampilkan di sini ya Pak, sama-sama. Aku bacakan buat teman-teman juga di sini. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rino dari Pontianak, Kalbar. Saya izin bertanya, apakah seorang relawan di lapangan itu statusnya bisa disamakan dengan seorang jurnalistik? Ya. Kalau sama, apakah relawan tersebut ketika ingin mengambil sebuah foto harus juga memperlihatkan kode etik jurnalistik? Kemudian, apakah foto seseorang yang memiliki kekurangan fisik, yaitu atau yatim piatu, duafa dan sebagainya, yang kita tunjukkan kesedihan mereka itu tidak bertentangan dengan kaidah moralitas atau tidak mengapa? Karena maksud tujuan kita itu untuk tujuan publikasi atau donasi dan sebagainya. Terima kasih, salam tangguh. Monggo Pak Bea. Oke, Mas Rino dari Pontianak, selamat siang. Pertanyaannya bagus banget. Apakah seorang relawan di lapangan itu di statusnya disamakan dengan seorang jurnalis? Dalam media sosial ada istilah yang dinamakan citizen jurnalis. Citizen itu warga. Jadi jurnalisme warga. Jadi apakah bisa disamakan? Iya, aku bilang bisa disamakan. Gitu. Itu kebutuhan hari ini. Gitu. Kalau sama, apakah relawan tersebut ketika ingin mengambil sebuah foto harus juga memperhatikan kode etik jurnalistik? Iya. Apa sih kode etik jurnalistik yang paling penting? Yang paling penting itu, kode etik jurnalistik itu adalah, misalnya kita ngambil foto, orang yang kita ambil fotonya itu harus tahu kita siapa. Gitu. Jadi misalnya Mas Rino mau ngambil foto secara personal, kalau di tempat umum nggak perlu nih. Nggak perlu bertanya ketika ada bencana, udah ambil foto aja. Sepanjang itu di daerah publik atau di jalan kampung, ketika kita ingin masuk rumah orang yang terkena bencana, kita harus dalam tanda kutip kula nuwun permisi dan memperkenalkan diri siapa kita. Itu kode etik jurnalistik yang pertama. Permisi dan memperkenalkan siapa kita. Dan kenapa kita harus ngambil foto. Gitu. Kalau ini lalu balik ke kaidah umum kok. Kalau kita motret di jalanan, kita nggak perlu permisi. Tapi ketika kita masuk halaman orang, kita harus permisi. Itu kode etik. Aplikasi kode etik jurnalistik yang paling sederhana. Permisi, saya Rino dari mana? Pak, aku minta izin mau motret karena aku akan gunakan untuk ini, gitu. Ketika dia mengiyakan, maka kita bisa mengambil foto-foto di halaman private orang itu. Kode etik jurnalistik itu. Orang harus tahu siapa kita dan untuk apa kita motret. Sesederhana itu. Sama seperti etik umum yang harus kita pakai ketika kita masuk rumah orang. Kayak gitu.
Itu kode etik pertama. Ketika kita motret masuk halaman rumah orang, kita harus tahu siapa yang kita foto itu. Bapak itu namanya siapa, umurnya berapa, profesinya apa. Seperti kita berkenalan, saya Rino misalnya dari BNPB, atau saya Rino dari Departemen Sosial, atau saya Bea, saya pemotret yang motret untuk media sosial, gitu, untuk Instagram atau untuk YouTube. Bapak itu lalu pasti akan membuka diri. Permisi itu paling mudah diawali dengan memperkenalkan diri sendiri. Itu semacam pintu yang dibuka. Ini saya yang masuk, ini, namanya ini. Gitu. Itu kode etik jurnalistik yang pertama. Gitu. Terus apakah seorang yang memiliki kekurangan fisik atau yatum piatu du'afa, yang kita tunjukkan kesedihan mereka itu tidak bertentangan dengan kaidah moralitas. Gini, orang-orang yang punya keterbatasan itu biasanya justru tidak ingin ditunjukkan keterbatasannya itu. Istilahnya tidak mau di blow up. Gitu. Kalau ingin motret mereka, motretlah tapi dalam situasi atau kondisi yang tidak mengeksploitasi mereka. Gitu. Ketika mereka dieksploitasi untuk sebuah visual, biasanya mereka justru tidak senang. Gitu. Nah, kalau kita lalu tujuannya untuk donasi publik, misalnya, oh iya, foto aja keseharian mereka tanpa mengeksploitasi hal-hal yang membatasi mereka menjadi warga normal. Kalau mereka misalnya punya kekurangan fisik, ya udah foto aja mereka berkegiatan dengan kekurangan fisiknya itu. Kira-kira kayak gitu. Apakah itu bertentangan dengan kaidah moralitas? Ini agak susah dijawab. Karena kaidah moral itu harus kita balikkan ke diri kita sendiri. Kalau kita jadi mereka, mau nggak kita di blow up? Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Bea atas jawabannya. Semoga Kak Rino dari Kalbar menerima jawaban Pak Bea dan bisa menjawab semua gundah gulana dari Kak Rino. Misalnya dia mau membuat karya, masuk ke satu tempat atau kejadian, bisa kulunun dulu, bisa dilakukan di treatment-treatment yang tadi Pak Bea sampaikan. Oke, sahabat tangguh, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Bea. Terima kasih atas waktunya Pak Bea. Mungkin sebelum saya menutup acara webinar siang ini, yang sangat insightful sekali, boleh kita di sini melakukan sesi foto bersama Pak Bea dengan kawan-kawan sahabat tangguh. Boleh live cam semua buat kita lakukan foto bareng semua. Oke, saya tampilkan dulu mungkin. Oke, sudah ada nih. Boleh ya kita minta live cam semuanya biar kita foto bareng dulu di sini. Ditampilkan wajah ganteng dan cantik-cantiknya pada siang hari ini. Ditemani oleh Pak Bea yang sangat inspiratif sekali dari pemaparannya. Itu ilmu semua bagi kita. Untuk modal mengirim karya di Tangguh Award 2023. Jangan lupa loh, itu harus dibuat juga dan dikirimkan kepada kami. Siapa tahu kamu bisa jadi juaranya. Oke, stand by ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pada Pak Bea, sebelumnya juga kepada Pak Abdul Muhari dan para panitia Tangguh Award 2023 dan para peserta, dan untuk waktunya sangat berharga ini.
Sebelumnya, semoga ini menjadi bekal buat kita menjadi lebih baik lagi dan juga bisa mengirimkan karya ke Lomba Tangguh Award 2023. Kita tunggu karya kamu dan segera kirimkan sekarang, mungkin besok, mungkin nanti, pokoknya sampai penutupan itu ditutup, yaitu jangan lupa di bulan Agustus akhir ini. Dan kita sangat berharap kamu mengirimkan karya terbaik kamu. Oke? Saya Cakra, undur pamit. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Salam tangguh. Tapi saya nggak diliatin, apa nggak dikasih tahu gitu. Agak sedikit harus mengulang-ulang sistem penilaiannya seperti apa. Berarti dari like kan ditentukan ya kan? Dalam menilai karya-karya yang masuk gitu, dan yang saya senang ya itu tadi bagus-bagus. Iya, hampir-hampir saya pikir disabilitas. Dari 22 kita pilih one best picture and one favorite. Sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan topik, tapi maknanya bagus. Bingung nentuin sih, saling jagoin jagoannya masing-masing dari peserta. Selamat datang dalam acara Bulan PRB 2022 bersama Kita Tangguh. Tahun lagi akan hadir pohon-pohon baru di tanah hari ini. Mari para fotografer Indonesia untuk selalu membuat kreativitas tentang foto bencana yang setiap tahun selalu diadakan oleh BNPB di Indonesia ini. Terima kasih banyak untuk pihak BNPB dan juga segenap tim untuk acara Tangguh Awards. Sangat sukses, mantap. Sukacita sekali.